Cek suara dulu. Ya, kembali lagi bersama kita di HRD Masa Kini. Kali ini kita datang ke rumah produksinya Kopi Mandiri. Kopi Mandiri bersama pemiliknya langsung, yaitu Nur Arashi. Arashi Jepang ya, bahasa Jepang ya? Iya, bahasa penjajahan. Aja. Artinya apa Arashi? Artinya dulu itu bekas-bekas yang udah dijajah itu harus selalu diingat. Maksud temenan lah. Arashi itu artinya bahasa Arab sih. Lah, Bahasa Arab. Aras itu yang menopang Tuhan. Tapi kan Tempat Tuhan Arab itu duduk. gak ro. Aroshi dong. Berarti harusnya. Ya. Arosi, Aras. Aras ya. Iya. Oke, kita akan bahas tentang dodolan kopi, tapi juga untuk menuju ke sana itu bagaimana, gitu ya. Iya. Nah, yang pertama kali tak pikirkan adalah apakah kita pas mau jual kopi itu selalu harus dari biji atau di tengah-tengahnya bisa sebenarnya? Oh iya. Jadi bisnis kopi itu kan bermacam-macam ya. Iya, Ibaratnya benar. itu kalau bicara itu ada upstream, downstream, ada hulu sampai hilir. Oke, ya. Kita kalau bicara dari hulu itu mulai dari petani. Nah, petani nanti ada pengepul kopi. Jadi Oke. kopi itu nggak bisa langsung dari petani ke siapa-siapa, itu kan agak susah. Soalnya kan produksi petani mungkin cuma berapa tahun nggak dipul. Enak. Kita Berarti nyari ke jumlahnya satu tempat, banyak. nyari ke satu tempat pengepul, ada berbagai macam. Itu kan untuk usaha hulunya. Mulai masuk di midstreamnya itu nanti ada roastery ini. Dari pengepul ke roasterinya. Roastery. Tapi bisa aja roastery kadang juga langsung ambil dari petani. Boleh. Intinya yang di bisnis tengah-tengah midstream ini, kita ini ngolah bahan mentah, biji kopi bahan mentah, diolah menjadi bahan yang setengah jadi, yaitu bubuk atau whole bean yang bubuk roastingan kayak ini. Oh, jadi berarti tugasnya malah seperti proses itu. manufacturing beneran ya sebenarnya. Sebenarnya ya mini Manufacturing ya. Tapi kalau misalkan kita roastery ngambil dari petani langsung, menyalahi Enggak ada. Jadi dalam bisnis semuanya hanya ada norma-norma, tapi untuk aturan baku itu nggak ada. tergantung kreativitas dan mungkin etika kita sendiri. Kalau secara etosnya langsung ke petani juga oke-oke aja, malah ngebantu biasanya. Harganya bisa lebih tinggi. Biasanya petani, aku yang orang yang nggak tahu kopi-kopian ya, ketika di dalam pertanian kopi, petani kopi, proses jadi bisa dijual itu gimana sih? Biji itu kan dari red cherry ya sebutannya. Jadi kopi ini kayak keres sebenarnya, kayak buah berarti ya? Kayak buah. Sebenarnya kayak buah. Termasuk cherry kan, jadi keluarga cherry. Dari cherry itu kan termasuk nanti family dan spesiesnya kan buahnya. Salah satunya ada Robusta Arabica. Nah, dari dua biji itu yang tadi cherry merah yang masih utuh, itu ada proses biasanya sebutnya, ada sebutan orang-orang itu prosesor. Nah, tukang yang memproses dari biji merah tadi menjadi green bean. Kalau mau diambilkan green bean ya. Contohnya ya green bean. Nah, ini green memang bean. warnanya hijau ya? Green bean tergantung, ada yang hijau, ada yang bener-bener hijau kadang-kadang ya? Iya, tergantung jenis cara prosesnya. Berarti si buah kita mungkin bagi orang awam buah ceri tadi ya, buah kayak ceri tadi diambil bijinya toh. Sebenarnya buahnya bisa dimakan nggak? Buahnya nggak bisa, tapi kalau kita langsung gigit ya manis. Sebenarnya kopi itu rasa dasarnya manis dari ceri. Berarti akhirnya dijemur. Prosesnya macam-macam, ada yang dijemur, ada yang difermentasi. Nah, ini untuk yang punya saya yang ini Robusta ini natural, dia jemur biasa. Berarti si green bean ini belum bisa dijual? Bisa ini. Ya sama kayak kita jualan jagung itu. Jagung kalau kayak gini green bean dijual ke pasar langsung bisa. Tapi kan untuk meningkatkan value, meningkatkan harganya masih murah lah ya ibaratnya ya.
sebenarnya udah tinggi juga, Oke. cuman kita bisa cari keuntungan lagi kan dari proses dimasak tadi. Roastery. Berarti dari green bean, Green terus bean masuk sini. dari intinya dari cherry, terus diproses jadi green bean. Di green bean itu ada prosesnya natural, ada full wash, ada beberapa buahnya. Kita ketemu nanti biji yang kayak gini tadi, green bean, ya kan, dari cherry ke green bean. Green bean ini yang diolah oleh roastery untuk disangrai. Mesin-mesin sangrai itu. Makanya jadi gosong ya. Nah, jadi gosong. Beringin hilangkan kadar air. Kalau kegosong sih lebih bukan gosong ya sebenarnya berarti ya. Bukan. Cuman kadar airnya biasanya jadi berapa kadar airnya? Ini kan kalau berapa kayak gini persen masuk KA 11 ya. Sebutannya KA itu kadar air 11, minimal dia 11, nanti ada mesinnya juga buat ngecek kadar air. Itu susut nanti mungkin sampai tinggal 5%. 5%, 4% ya gitu. Tapi itu udah, kalau ini udah menyusut, biasanya air keganti sama rongga udara, akhirnya dia agak ngembang, terus rapuh. Malah lebih gede mana sebenarnya? Lebih gede biji yang udah di roasted. Berarti wis jadi biji roasted tadi ya, hitam harusnya. Nggak mesti hitam. Nggak mesti namanya ya, coklat kayak hitam. Coklat lah ya, coklat. Dari situ wis itu ada di proses ini kan ya? Ada di sini. Jadi gini. Nah, setelah dari yang tadi itu roast bean kan bentukannya kayak gini ya. Nah, ini kan lebih ngembang, dia lebih gede. Iya. Ini robusta. Kalau ini juga levelnya juga dark gelap. Nanti ada level-levelnya juga. Apa ya biasanya? Dari LTM, light to medium. Sebenarnya paling rendah light. Dari light, terus light to medium, medium to dark, sampai ke dark. Tapi sebutannya banyak sih, kayak dark sendiri tergantung orang-orang. Biasanya kalau di dunia usaha memang kadang penyebutan itu tergantung seenaknya yang punya ya. Benar. Yang mendominasi pasar siapa? Biasanya ada yang sebut full city, ada French roast. Tapi intinya kopi yang gelap lah ini. Terus habis jadi ini, habis itu sebenarnya bisa dijual berarti ini kok bisa ada labelnya? Bisa. Ini kayak gini kan saya stok ke coffee shop di Tuban. Jadi berarti ada orang yang ngambil apa ya? Dalam tanda kutip produk mentah lah ya? Iya, beli roast bean-nya ini kan jadi gampang pecah tuh Mas ini. Tadi yang saya bilang rapuh. Iya. Jadi di sini kalau ada yang pasar saya itu ada yang beli untuk whole bean kayak gini, biji utuh ini, itu biasanya coffee shop. Nah, setiap coffee shop juga saya tawari. Saya juga menghindari kan. Ya kali satu Tuban nanti rasanya sama semua. Iya, benar. Saya selalu nawari, kamu bikin racian sendiri, tak kasih contoh-contoh biji saya, racik dulu berapa persen, nanti catatannya tak simpen, dan itu enggak tak share. Jadi ibarat toko formulanya ABC, yang disimpan tadi ya, toko ABC itu punya sendiri-sendiri. Padahal dari pusat yang sama. Saya kalau di saya sini kan paling banyak memang Dampit untuk robustanya. Tapi kan ada Arabica kayak dari Aceh, dari Toraja. Arabica kecut ya? Kecut. Kok bisa gitu? Maksudnya bagaimana kita bisa dapat itu? Tapi beda biji si Arabica ya. Memang ibaratnya kucing kampung sama kucing Anggora. Iya. Kucing Persia sama kucing apa itu? Ibaratnya beda spesies saja. Beda spesiesnya lah ya. Beda jenis. Berarti ini terus dijadikan kayak gini. Nanti di sini nilai jual seberapa persen sih kelihatannya? Ya kalau sampai sini, ini ibaratnya kan, misalkan dari biji mentah kita 10 ya, kita jual di sini itu berarti naiknya mungkin sampai ke 15. Terus nanti dari 15 kalau mau di sini jadi 17. Kurang lebih gitulah. Iya. Ya, berarti kayak gitu sih. Berarti perjalanannya lumayan panjang dan bisa ngambil yang mana porsinya terserah sebenarnya ya. Mampunya yang mana. Ini kan PR lagi dari usaha kopi itu kan kadang kan relasinya itu tadi. Naruh kopi buat orang percaya sama produk kita. Ya, kalau dari selama yang saya jalankan intinya yang penting amanah dah. Soalnya kayak gini kan rawan nih, gampang diakali itu gampang banget jualan kopi itu. Ini biji dari Dampit sama dari tempat-tempatnya bentuknya sama.
Tapi rasa kan memang beda. Ya, situ kan mau bohong-bohong kan bisa. Berarti harus ini ya, QC-nya ketat ya, Iya. QC kita sendiri ya. Terus orang-orang misalkan arabikanya berapa, minta berapa persen, kita kasih berapa persen, itu kan disitulah kadang sisi amanah dari penjual itu harus selalu dijaga. Tapi kalau dirubah-rubah ya kehilangan pasar. Oh iya. Mungkin Berarti di harus situ. ada formula intinya pada akhirnya. Ya, saya termasuk jualan kopi ya, ini kalau di pasar orang-orang bilang mahal-mahal. Setiap saya naruh di toko kan kadang ada ini mahal-mahal, tapi tak tunjukin sales saya lancar, ini pembeliannya ada sendiri, soalnya memang ini kopi murni dan dari Dampit. Kayak itulah biasanya orang yang udah tahu, Dampit. Mestinya penasaran juga mau nyoba. Iya. Soalnya kan kalau nggak salah dengar, kalau wes pabrikan biasanya kan ada campuran ya biasanya. Aku nggak ngerti apakah bener atau enggak ya, biji jagung lah atau Iya, kalau entah yang lainnya. Kalau di logika, kalau kopinya itu harganya misalkan 1 on, kopi 1 on itu di harga untuk saat ini ya, Januari 2025, kopi 1 on itu misalkan dijual di harga 10.000 atau mungkin 12.000 ke bawah lah. Terus nggak mungkin harusnya. Nggak mungkin. Saya dari nyusutnya aja, misalkan kita beli biji mentah, misalkan biji mentah 80 gitu. Nanti kan biji itu kan tadi ada kadar air berapa persen. Ketika kadarnya itu nguap, mungkin dari 1 kilo itu rata-rata jatuhnya di 750, di 800. Oh iya. Nah, otomatis bikin berat air juga ya soalnya. Otomatis untuk HPP produknya aja dalam 1 kilo bubuk gini, belum yang tumpah-tumpah bubuknya yang kemana kan. Pasti ada errornya kan. Iya, tetap butuh modal 100.000 ke atas, 100 ribuan ke atas. Nah, dengan omongannya orang tadi, dengan harga yang setinggi itu, biasanya pasarnya kita pengen jualan kopi, pasarnya kemana yang paling cocok lah? Kita kan ibarat kalau usaha itu harus pertama kan, saya dulu gonta-ganti usaha ya, semakin kesini semakin ke umur sekarang ini, inti dari usaha itu kan penjualan. Udah fokusnya penjualan. Siapa yang mau beli? Kadang tentang produknya bentuknya gimana, atau kita harus mengemas produknya dengan kemasannya seperti apa, itu kan mengikuti keinginan pasarnya tadi. Betul. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi kopi suka Arabica, tapi kalau di Tuban pasarnya Robusta, suka yang pahit. Misalkan aku sing kecut, kok sangat-sangat gak cocok ya. Nah, di bayangan kopi ya gak biasa gitu ya. Jadi kayak gitu kan, kita sukanya apa nggak bisa memaksakan kan. Akhirnya kita lihat dulu pasarnya sini apa, itu kan juga melalui proses apa R&D lah ya sebetulnya, buat kita tahu R&D pasar lah ya. Pasarnya gimana. Akhirnya ketemulah paling cocok kopi yang dikasih seduhan dikit aja, mungkin 1 sendok makan atau setengah sendok, tapi rasanya udah pekat banget. Nah itu kenapa yang dipilih Dampit. Ini ibaratnya itu kalau rasa itu sari-sarinya keluar gitu loh, daripada yang lain tuh tipis. Kalau ini tebel. Nah, pasar Tuban seneng yang gitu. Kalau udah seneng ya harga berapa ya akhirnya terbeli harusnya. Paling kan gitu ya. Rata-rata pengkopian bapak-bapak ya. Iya benar. Bapak-bapak ya kadang guys, 1.000 enggak masalah. Terpaut berapa? Kecuali kalau yang belanja ibunya. Iya benar. Lagi kok samene akhirnya obrolan itu muncul. Pernah nggak sih rugi pas menjalankan usaha ini? Semua kalau dihitung awal saya gerak gini pasti rugi. Awal-awal ibaratnya saya untuk masuk ke pasar tuh harus mengalami ibaratnya bakar uang dulu lah. Ya. Zaman sekarang pasarnya itu karena teknologi dan informasi sangat kencang. Semua merek, semua bikin usaha itu sangat gampang. Akhirnya yang terjadi perang pasar, perang harga. Pasar itu seringnya perang harga. Saya awal-awal ngerintis itu termasuk yang ikut berkecimpung, tak coba lah ikut harganya ngedrop. Untuk masukkan gitu ya, untuk memasukkan barangku biar dicoba dulu. Tapi ternyata ketika dicoba kayak gitu nggak sehat.
Akhirnya udah mulai memberanikan HPP harus sekian listrik dan lain semua. Iya, harus dihitung semua. Dihitung semua udah. Makanya kalau ada yang bilang, kok kopimu mahal, wes gak apa-apa. Tapi yang penting sehat, sedikit tapi sehat. Takutnya kan nanti malah tepar ya. Iya benar. Dan nutup kita soalnya nggak ada hitungannya, gak kerasa ternyata usaha ini untuk menyejahterakan customer ternyata. Dulu awal ini ya termasuk masih subsidi lah ini. Ibaratnya kan karena bakar uang itu subsidi dari penghasilan yang lain kan, taruh sini. Masa mau kayak gitu terus? Iya benar. Nah, alat-alat gimana? Apakah alat orang kalau mau, aku pengen usaha kopi nih, aku punya supplier, ibaratnya supplier ini akan selalu nge-supply aku tanpa nggak gampang kehabisan gitu ya, dengan harga yang gimana gitu kan. Alat pertama yang harus dimiliki apa ketika kita mau usaha itu? Usaha bubuk ini tuh ya. Alat yang harus dimiliki, saya rasa kemasan, alat pengemas. Malah pengemas sama ya. Kalau kita punya kemasan, mau produknya misalkan beli di saya lah atau beli di tempat lain gitu, dia tinggal ngemasin bisa jualan bubuk itu. Berarti yang penting ada brandku dulu, berarti gitu ya. Harusnya punya nama dulu, artinya punya kemauan dulu itu. Dia nggak gede lah kalau mau jualan. Semisal pun kalau di sini saya terbuka, kalau saya ada juga ngejual kiloan untuk Arabica kayak gini, tapi no brand, polos. Dia ngejual dengan pembeli yang lain dengan harga sekian-sekian, saya juga beri harga yang kompetitif. Jadi dia maklon lah. Akhirnya. Kalau ada mau pesan bubukan, aku cuma nyetikar tok gitu ya. Tapi naik kayak gitu harus ada minimal ordernya dong harusnya. Kalau di saya ya kelas-kelas Tuban gini. Tuban ini tipe karakter orang-orangnya kan males ribet ya kan. Tetapi kadang kita juga administrasi dan perjanjian kan termasuk ribet. Iya benar. Nah itu sering bentrok di situ. Nah, akhirnya ya mau nggak mau sebagai penjual ya tetap harus ngalah sama si pembeli-pembeli ini. Nah misalkan dia bisanya mau jual lewat aku tak branding di CI, yang penting pas payu aku baru mau ngambil. Ya wes ikuti akhirnya gitu. Tapi tetap kita lihat resikonya kayak gitu. Ditimbang-timbang dulu. Oke. Berarti dari kita bilang dari usaha kopi itu sebenarnya kalau kita usaha kopinya level baru mau mulai, bisa nggak sih dijadikan satu-satunya pekerjaan? Kalau baru mau mulai, dimanapun lah lokasinya. Kalau belum berkeluarga, saya rasa bisa. Tapi kalau udah punya keluarga, apalagi jadi sandwich generation, kita harus cari yang lain dulu. Jadi, mungkin lebih ke jualan kopi. Tapi kalau jualan kopi, jadi kan namanya juga bisnis kan ada yang mengejar quantity atau cari yang quality ya. Ibaratnya quality keuntungannya tinggi atau yang quantity keuntungannya yang banyak. Pilih yang mana tuh? Kalau yang di produsen kayak gini kan masuknya ke quantity ya. Kita ambil margin tipis, tapi harus bisa sering jual. Gitu persebarannya cepat. Tapi kalau mau modal dikit dan langsung bisa dirasakan, hari ini jual, malamnya dapat hasilnya ya jualan kopi yang langsung jadi aja, gitu ya. Langsung diminum kayak gini, jualan warung lah. Ini kan berarti ada beberapa proses tadi ya, termasuk proses apa mau ya? Roasting. Iso nggak sih gagal? Bisa. Biji gagal itu tak buang. Ada contoh-contoh gagal. Bisa atau sangat mungkin bisa? Sangat mungkin. Kayak gini. Kira-kira persentasenya kita 10 kali roasting, rodok pemula lah ya. Kira-kira berapa kali gagal? Kalau pemula ada 50%? Ya 50 ke atas mungkin ya. 70% bisa gagal terus. Jadi roasting ini hitungannya nanti antara matang sama enggak itu cuma tipis, hitungan menit lah. Nah, ya apalagi kalau pakai mesin gede gini, dia kan kapasitas per sekali masuk 15 kilo gitu. Kita kalau telat atau ketinggalan buka atau mengeluarkan udah gosong dia. Soalnya kopi ini berarti kan kayak kayu kebakaran itu, arang lah kayak arang.
kayu dibakar jadi arang, ya kan. Ketika dia dikeluarkan itu kan tetap bara arang tuh masih pengennya nyala tetap terus. jadi Sampai dia habis kan. Iya. Kalau nggak segera dipadamkan. Iya, 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 iya. Kalau kita nggak segera menghentikan proses pemanasan itu ya kopinya terus terpanaskan sampai gosong jadi arang. Jadi arang akhirnya. Kehitaman. Makanya itu menit-menit mau mengeluarkan tuh yang penting. Nah, itu nggak ada formula nih kayak pasti 10 menit atau kalau 10 kilo ya segini menit atau kudu dideloi terus apa gimana? Ini setiap biji setiap daerah punya cara ngerosting yang sendiri-sendiri, beda-beda. Jadi misalkan kita kalau biji natural seperti ini, cara biji natural ngerosting natural sama biji roastingan yang untuk yang fermented kayak honey atau wine proses kayak gitu beda. Masukannya di suhu berapa itu beda-beda semua. Tapi sekarang zaman sekarang di internet silabusnya banyak kok. Berarti kita ada tata caranya ada tata caranya. Cuman yang by textbook itu tentu harus dikalibrasi lagi dengan kondisi alat kita, biji kita. Iya. Benar semuanya berdasarkan ISO karena kulino. Iya. Tapi kalau ISO karena kulino semua orang harus melalui gagalnya masing-masing ya berarti ya. Kurang lebih gitu. Makanya kadang ada pelatihan-pelatihan roastery itu tujuannya ya itu biar kalian gagal. Pas momen tersebut gagalnya. Iya. Gagalnya itu biar gak kebanyakan. Iya. Di situ sih. Gitu lah berarti ya. Terus setelah menjadi bubuk, wis jadi kopi, pernah nggak sih wis jadi bubuk, wis jadi kelihatannya bagus, pasti racik ternyata kok rasanya beda. Kalau selama saya nyoba yang punya saya sendiri, aman sih aman. Harusnya wis jadi, ya wis aman gitu ya. Tapi mungkin karena aman tuh karena kan saya sebenarnya kan udah memulai usaha kopi ini dari 2018. Oke. Masa giling kopi itu dari 2018 dari manual dideplok udah tak cobain. Masa gak kenal kopi ini gitu ya. Tapi rata-rata kalau dari biji mau jadikan bubuk dia kesalahannya ada di alat penggilingnya. Kalau nggak dimodifikasi, ada kasih ventilasi atau apa, penggilingnya itu kan panas. Penggiling kan digesekkan kan, friction menimbulkan heat panas. Transfer heat tadi kopi yang udah di level roasting misalkan kematangannya di coklat gitu kan, digesek gini bisa malah semakin gelap. Nah itu yang merubah rasa, kosong rasanya. Berarti ini sensitif, kopi itu sensitif masalah rasa. Cara nyimpannya itu kayak saya juga tak simpenin di drum kayak gini kan. Ada yang kosong ya. Nah, kopi ini kan. Ini kan ini kosong ya ini. Plastik ya. Katanya orang kok ada yang bilang kalau wes jadi gini terus masuk ke coffee shop, baiknya dikacai nggak sih? Nah itu kadang nggak juga ya Nggak juga sih intinya lebih ke kopi itu kan karena sensitif dari green bean ini nyimpannya itu juga kalau bisa biar nggak terkontaminasi ya yang tutupan kayak gini bagusnya. Oh berarti yang kalau nggak ada ya pakai goni kayak gini pun kadang tak dalamnya kasih ini ada bin bag wadah dulu di dalamnya baru dimasukkan masuk sini biar nggak terkontaminasi. Biasanya saya treatment kayak gitu untuk kopi-kopi yang arabica itu kan rawan rasanya mencelek dikit. Biasanya misalkan disimpan bareng ketumbar atau disimpan bareng biji-biji yang lain tuh nular. Nah itu makanya kadang orang-orang pencinta kopi itu lidahnya sensitif tahu. Oh ini kok ada rasa gara-gara ini gitu ya. Ini kelirunya, oh ini gosong di grindernya gitu. Sebenarnya ke situ sih. Nah ininya tingkat kematangannya kita sama kayak daging nggak sih? Misalkan daging kan kayak orang ada yang seneng rada mateng, ada yang seneng mateng banget. Nah kopi apakah seperti itu juga apa enggak? Persis. Sebenarnya konsepnya sama ya. Apapun yang di bake gitu kan punya level kematangannya. Entah itu roti, entah itu kopi, entah itu daging. Dia kan ada level-levelnya. Ibaratnya kalau kematangannya rendah, setengah mateng, dia masih menyisakan freshness-nya itu kan. Misalkan kalau kopi ini rasa fruitynya yang muncul, asamnya itu muncul kalau nggak terlalu gelap. Nah, misalkan masih rada
mentah ya, misalkan ya. Sama kayak ibaratnya kita daging. Kalau medium rare itu kan juicy banget, juicy banget. Sedangkan kalau ini nanti kopi ini di tingkat level yang dark roast atau yang gelap, dia sama kayak daging tadi. Kalau jadi dendeng, crispy ya. Rasa dagingnya udah hampir nggak ada, cuma tinggal teksturnya sama kopi gitu. Nanti smoky. Berarti levelnya apa saja dari yang paling rendah? Light, habis light nanti ada light to medium, ada medium to dark sama dark. Tapi intinya cuma ada light, medium sama dark itu aja. Cuma yang tadi yang perantaranya kan light to medium. Karena ini gak ikut itu tapi kayak ini gitu ya, jadi tengah-tengahnya memang. Sebenarnya bikin aturan-aturan itu ada namanya SCA ya, Standard Coffee Association. Jadi, semuanya ngikut di situ global itu biar komunikasinya itu antara biar memudahkan antara produsen kopi dan pembeli itu enak. Aku mau yang LTM gitu, like to medium. Ya. Akhirnya gampang. Santai tersampaikan komunikasi. Iya, sama-sama searah ini yang dimaksudkan. Iya. Kurang lebih kayak gitulah. Oke. Mungkin terakhir ya, untuk teman-teman di luar sana yang pengen memulai jualan kopi, bukan jualannya, yang pengen memulai berkecimpung di dunia perkopian, sarannya Aris apa? Saran saya itu tadi, tentukan dulu marketnya yang mana. Soalnya kalau kamu nggak tahu mangsamu yang seperti apa ya, kamu nggak tahu dirimu seperti apa juga. Kalau kita tahu, saya doyannya ini yang daging-daging, berarti kita akan ibarat kalau analoginya kita ini karnivora. Kita juga harus gitu. Saya ini pangsa pacarnya remaja-remaja. Saya harus menempatkan diri sebagai remaja juga. Brand yang atau kopinya ini yang sesuai sama kopi-kopinya remaja gitu. Orang lebih gitu sih, harus tahu pasarnya dulu sih. Berarti pertama malah pasarnya ya. Kalau di situ ada pasarnya, terus jualan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kayak kopi ini alhamdulillah saya nyoba di Tuban sini dari awal udah oke dan nggak ngelewati masa-masa yang rekoso itu, nggak terlalu banyak lah. Cuman ya kayak gitulah, kurang lebih buat masukannya buat teman-teman. Oke. Tapi terakhir ya, kalau di kota lain biasanya paling kopinya paling terkenal itu kota mana sih biasanya? Kalau di Jawa lah misalnya. Iya, sebenarnya kopi itu identik dengan tempat-tempat dengan dataran tinggi. Setiap dataran gitu ya? Setiap dataran tinggi rata-rata punya kebun kopi. Karena memang dari dulu zaman Belanda, penjajah Belanda, saya kalau datang ke kebun-kebun kopi itu bekas-bekas PTPN itu kan perusahaan perusahaan perkebunan nasional zaman dulu itu rata-rata yang nanam yang ngawali semua Belanda. Nah, setiap daerah dataran tinggi, kayak contoh yang terkenal itu dataran tinggi yang paling terkenal, dataran tinggi di Gayo. Gayo Highland itu punya macam-macam, banyak, per desa punya rasanya sendiri-sendiri. Pantas. Ada yang kopi Gayo. Berarti memang gayonya gayo mana dulu itu beda-beda. Bener meriah atau gayo yang mana itu beda. Terus yang terakhir lagi ya Sulawesi itu Toraja, itu kan dataran tingginya banyak. Kalau di Jawa ini ada daerah lingkup BTNTS Bromo Tengger Semeru itu kan ada Ijen, ada itu irisan kotanya banyak itu. Semeru itu termasuk Dampit itu ada di lereng Semeru, deketnya lereng Semeru sih. Berarti ke sana dong nih apa ngambil? Ya, ke sana dulu. Saya cuma ke sana, ini pesannya berapa, ini udah tak pilih-pilih, nanti dikirim ke sini. Tapi paling enak emang disamperin sih. Iya. Nah, serba online takutnya ada tipu takutnya. Apalagi masa-masa harga kopi naik tinggi gini. Iya. Nah, yang mempengaruhi harga kopi naik apa sih biasanya? Harga kopi naik ini kan sebenarnya harga itu kopi termasuk komoditi yang ditradingkan ya di perdagangan internasional. Jadi harganya itu saya kalau di pengepul sana mereka beneran lihat chart grafik internasional harga kopi itu berapa. Nah, dia menyesuaikan di situ. Kapan naik kapan turun dia ikut grafik. Berarti nggak tahu sebenarnya yang kita katakanlah di lokalnya kita sebenarnya kenapa nggak tahu. Pokoknya ikut harganya segitu, kita ikut harga ini. Rata-rata kayak gitu. Ikut stock exchange-nya itu. Cuman kalau di dampak itu kan salah satunya ya. Harga itu kan pengaruhnya banyak banget. Salah satu lain biasanya ketika demand-nya tinggi, otomatis
yang membutuhkan kopi ini berebut. Udah banyak. harga berapa aja yang penting dapat. Ambil. Yang gitu penting ya. aku dapat. Keroyokan Itu yang lah. bikin harga naik juga. Iya. Nah, kenapa kok sampai stok sama demand-nya ini jomplang? Karena kalau sekarang ini suhu yang terbaru ini karena kan sekarang makin panas ya. Musim itu makin Iya. panas, Benar-benar. kopi-kopi gagal panen. Yang biasanya di ketinggian 900 Wes mdpl bisa. itu udah dingin, enak, udah jadi kopi. Sekarang dia perlu ketinggiannya lebih tinggi. Sedangkan kalau di daerah-daerah itu kan ketinggiannya kan nggak bisa ditambah. Iya. Iya. Wes memang segitu. Karena pemanasan itu tadi sih. Kutu-kutu hama kopi jadi Akhirnya menyerang ya. menyerang. Oke. Cukup banyak ya informasi yang tak serap, dan mungkin kalau dilanjutkan aku gak bisa nambah hal-hal gitu kan. Untuk teman-teman di luar sana juga mungkin kalau kita belajar itu sedikit demi sedikit. Kalau memang mau berkecimpung di dunia perkopian, ya berarti harus mulai dari ibaratnya targetnya 2028 mau ya 2025 wes belajar sedikit-sedikit. Ya. Baca, ikut pelatihan apa tadi? Roastery. Atau kalau yang mau belajar atau apa, main-main ke sini pun Boleh tetap main ke ada. sini. Nanti alamatnya dituliskan ya di bawahnya ya. Ya, soalnya ya balik lagi usaha ini sebenarnya lebih ke karena memang dari dulu saya ada passion untuk buka usaha, karena usaha itu adalah salah satu 7 atau 9 pintu rezeki yang Salah satu dari pintu salah satu rezeki lah pintu ya. rezeki yang dianjurkan. Jadi ya kalau ada orang yang mau kesini dan belajar buat jadi pengusaha, Sangat insya Allah terbuka tak lebar. sharing. Oke, sementara itu mungkin terima kasih Aris. Nanti kita kalau memang dibutuhkan untuk hal-hal yang perlu saya tanyakan lagi, kita akan bikin part 2-nya gitu ya. Iya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Anjay. Cek suara dulu.